Nah, kalau kemudian ada satu vektor di dimensi 2, misalkan vektornya vektor U, maka komponennya kan 2,3 ini posisinya adalah 2x dan 3y. Jadi mana lokasi titiknya? Ya, di sini nih. Titiknya. Lalu yang disebut panjang vektornya yang mana? Yang ini. Oh, harusnya sudah kebayang ya. Nah, kalau ketemu gambar kayak begini, teman-teman kebayang apa? Nggak kebayang apa? Belum terbayang, belum terbayang. Kan kebayangnya itu apa? Hamparan padi di sawah. Ini mungkin pernah ingat pelajaran segitiga siku-siku ya. Oh, iya. Oke, jadi ini segitiganya, ini sudutnya, ini siku-sikunya di sini, ini tadi panjangnya 2, ini panjangnya 3. Nah, Iya. pertanyaannya, panjang ini berapa? Belum diketahui. Ya, gimana cara mengetahuinya? Ini udah pakai rumus Pitagoras kan? Jadi, anggap ini C ya. C kuadrat sama dengan 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Jadi sebenarnya mencari panjang vektor itu, kalau dia dimensi 2, maka kita bisa pakai rumus kuadrat. Ya, jadi nanti di sini penjelasannya kira-kira akan ngomongin itu. Nah, itu dia. Jadi panjang suatu vektor disebut juga dengan norma. Simbolnya adalah kayak tanda mutlak tapi dia dua. Pokoknya namanya mutlak X ya. Kalau dia dua, ya, jadi panjang U gitu. Karena vektornya vektor U. Disebutkan di sini nih, kalau dimensi 2 maka bisa review rumus Pitagoras. Jadi kira-kira begini. Pak, tadi kan rumusnya Pitagoras kan jadinya C kuadrat sama dengan 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Sedangkan di sini tidak ada kuadratnya, Pak. Dia cuma U langsung U1 kuadrat tambah U2 kuadrat. Ya, tentu kan kalau tadi U saja, kalau U kuadrat, maka akarnya hilang, Kak. Nah, gitu. Jadi kalau cuma U-nya saja, kan jadi akar. U1, 2, U2, dah gitu ya. Jadi ini U ini nih sudah diakarkan, jadi pangkatnya hilang. Dan kalau dia di dimensi 3, tinggal tambahin aja ML-ML-nya. U1, U2, U3. Dan semuanya kuadrat. Oke, kita coba tes ombaknya ya dalam soal berikut. Oke, silakan teman-teman. Ada berapa orang nih? 6. Oke, ada satu orang yang gak beruntung. Oh, belum deh, dia cuma 3. Yang ABC dulu. Ya, karena, oh ya, D itu ya jelasin ya. Ini yang dimensi 3. Ini juga dimensi 3 nih. Oke, saya coba resen dulu. Siapa yang mengerjakan nomor 1? Di chat boleh. Pasien nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Saya deh Pak, satu Pak. Ya, coba ditulis. Udah tadi, satu nggak ada berlaku ya. Udah tadi. Oh udah, ya Oh, udah udah tadi saya kan 2, B-nya deh. 3 tuh. B itu ya. Berarti tinggal sisa 4. B, C, D, E. Silakan. Saya B deh. Kerjain dulu ya Pak bentar. Nomor berapa, Lim? Yang dua, B. B, B, Halim. Miro berapa, Satu belum? koma enam sembilan. Abibi. Oh, ada bintang.
Ada putra juga. Hmm. Alim B. Amirah Yang yang C. B, Pak. Ah. Saya mau menjawab. Ya kan berarti eh, akar kuadrat, akar 4 kuadrat tambah min 3 kuadrat, akar Hasilnya. sama dengan akar 16 tambah 9 sama Hmm. dengan akar 25, hasilnya 5. That's good. Yang lima ya. Betul. Betul nggak, Pak? Betul, betul. Betul. Udah kebayang belum yang lain, teman-teman? Norma V sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Gitu kan? Ya, Sip. Akar 4 kali 4 16. Min 16 3 kali tambah min 3 9. 9. 9, Tambahin 25 sama dengan 5. 5. Udah begitu. Coba kita cek ombaknya. Kak Abi Zaihi sudah paham? Insya Allah Pak. Alhamdulillah. Rahmat Putra, paham? Amirah yang satu B. Udah. Oke, sekarang yang satu C. Ya lagi deh, Pak, boleh. Boleh, boleh. Oke. Berarti itu eh, yang satu C ya. Nah, satu C, Berarti betul. akar minus 25 Mm-mm. tambah akar minus 25 kuadrat tambah 0 kuadrat sama dengan akar 25 plus 0.
sama dengan akar 25, hasilnya 5 juga. Hmm. Oke, betul. Jadi yang C itu norma V sama dengan akar min 5 kuadrat tambah 0 kuadrat. Jadinya akar 25 tambah 0. Nah, ini sama dengan akar 25 ya. Jadinya Ya, 5. Sama dengan jawaban yang B. Oke, sekarang yang apa nih Miro ya? Oke, siap. Putra. Bintang gimana? Bintang gemintang. Nomor 4 Pak ya. Iya, D ya. 1D. 1D. Bentar Pak. Dia tiga elemennya Akar 3 ya. ya akar 2 pangkat 2 Hmm. ditambah 1 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 sama dengan akar 4 tambah 1 tambah 9 sama dengan akar 14 Pak. Nggak Tuh. bisa dibulutin Pak. Nggak ada nggak ada jawaban Oke, akar ya, ya. 14. 9, sorry. 4 tambah 1 tambah 9. 14. Ya, saya begitu aja. Terakhir, Ya gitu ya Pak. yang P sama ya. 0 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah min 5 kuadrat. Jadinya akar 0 tambah 4 tambah 25. Akar 29. Bisa sama nih, tidak ada yang bisa disederhanakan. Udah kira-kira begitu untuk panjang vektor ya. Dalam dimensi 2 dan dimensi 3. Kita pindah. Bagaimana kalau vektornya dia punya 2 titik? Dia. Vektornya punya 2 titik, maka kita bisa mencari panjang vektornya dengan cara mengurangkan dulu di masing-masing titiknya. Ya. Ya. Yang X sama X. Nah, ini kan X ya. Jadi Q kurang P dan Y sama Y. Q2 kurang P2. Setelah itu baru kita akarkan. Jadi kalau dia langsung bentuknya jadi kayak begini. Q1 min P1 kuadrat ditambah Q2 min P2 kuadrat. Itu belum kebayang sampai ketemu dengan soalnya. Ini dia. Oke, ini contohnya, ini latihannya. Berarti gimana yang A? Berarti kita akan cari misalnya PQ gitu kan. 4 min 6 kuadrat tambah 1 min 3 kuadrat. Sampai sini, kebayang nggak? kebayang, kebayang Pak. Kebayang. Bentar ya, sebentar.
Berarti min 2 kuadrat tambah min 2 kuadrat lagi. Eh, Oke, ini sekarang ini hasilnya berapa? Min 2 kuadrat ya min 2 tambah kuadrat min tambah 2 kuadrat. Min 2 kuadrat berapa? 4. Nih, 4, 4. 8. Akar 8. Apa artinya? 2 akar 2 akar 2. 2 Betul. Tahu kan 2 kuadrat dari mana? dari Cahaya akar tahu gak? apa? 2 akar 2 dapat dari mana? 8 itu berapa sih? 4 kali 2 kan? Akar 4 kali akar 2. Akar 4 berapa? 2. Nah, kira-kira gitu. Coba dikerjakan untuk yang nomor B dan C. Sama ya tadi B dan C itu. Oke, ternyata sudah mau selesai Zoom saya. Kita bahas yang mana? B nggak apa-apa ya. Beki. Beki. Berapa? Min Ah, 1, min 3. Sampai sini paham? paham, Pak. Oke, gue tambah 4 min 6. Oke, ya, suka salah nih. Min 1 min 3 berapa? 1 min 3, min 1 min 3. 2 akar 2. Min 4. Oh iya, Min 2 iya min 4. kuadrat. Punya utang 1. Diutang lagi 3. Kira-kira begitu. Iya, Oke, lanjut ke atas. Jadinya Peki
Ini 16 ya, tambah 4 per 20. Jadi 4 kali 5 itu ya, 2 akar 5. Dah. Oke, sudah kebayang ya. Yang R saya simpenin buat tugas aljabar. Kayaknya soal aljabar belum ada ya, tugas aljabar kan? Belum ada. Jadi, silakan kerjakan satu Pak. yang latihan 2C. Kirim ke portal. Pertemuan sekarang nanti saya buatin. Oke, caranya sama. Kalau dikurangin cuma 2. Nah, ini ada tiga yang ditambah. Yang pertama, 3 min 2 kuadrat ditambah 0 min 1 kuadrat ditambah min 3 min 5 kuadrat. Oke. Oke. Ini sama ya tadi ya. Sudah. Jarak 2 detik pada ruang dimensi 3. Soal tadi yang di atas. Nah, ini yang terakhir. Hasil kali dalam atau dot produk. Simbolnya titik. Ini dia. Nah, nanti dari sini teman-teman akan ketemu dengan beberapa turunan dari hasil kali. Ada yang dia tegak lurus, ada yang dia miring, ada yang dia sejajar begitu ya. Nah, karena dia ada sudutnya. Oh, kita lewatin dulu aja sudutnya. Kita lihat dulu vektor U dan vektor V. Hmm. Maka hasil ke dalamnya adalah perkalian dari elemen-elemennya ditambah dengan hasil kali elemen yang lain. Jadi U dot V sama dengan 2 kali 4 ditambah 1 kali 2 sama dengan 10. Sampai sini paham? Paham, Pak. Wah, cukup mudah ya insya Allah. Kita lihat nextnya apa. Ini dia. Nah, kalau kemudian sudutnya, kalau kemudian hasilnya itu lebih dari 0, maka sudutnya adalah sudut lancip. Sudut lancip gimana, Kak? Syaratnya? Mana yang lancip? Sudutnya ini apa ini? B atau A? AA. Oke, sudut lancip itu yang A, yang ini. Jadi kalau misalkan hasil kali dalamnya itu lebih dari 0, seperti yang tadi tuh, seperti yang sebelumnya, ini kan 10 nih. Ini kan lebih dari 0 ya. Maka dia sudutnya sudut lancip. Kalau kurang dari 0, maka sudutnya sudut tumpul. Ini dia, ini tumpul. Ini lancip. Tapi kalau dia sama dengan 0, dikali nih hasilnya, vektor tadi itu, ternyata 0, maka dia sudutnya sudut siku-siku. Siku-siku gimana? Begini. Tegak lurus. Tuh. Gitu. Jadi dari satu perkalian dot product itu, kita bisa mendapatkan 3 kesimpulan. Kalau misalkan hasil kalinya lebih dari 0, maka sudutnya lancip. Kurang dari 0, sudutnya tumpul. Kalau sama dengan 0, sudutnya siku-siku. Hmm. Karena kalau nanti kita lihat kan sebenarnya ini kalau kita simulasikan ya, dari tim saya. Kita ngambil U-nya tadi 21 ya. 21 itu kan berarti di satu. Sini. Anggap ini sudut ini U. Kemudian 42. Hmm. 42. Gambar kurang bagus. Gitu lebih kurang.
Nah, kita bisa mendapatkan hasil dari panjang dua ini perkaliannya. Sudutnya adalah sudut yang lancip. Ya, kita lihat kan dari sini kan. Ini aja Ya, lancip, ini lancip gitu. Ya, ini ciri dari hasilnya juga lancip. Nah, ini juga teorema kedua. Mirip seperti perkalian. Di perkalian kan kalau kita kali 2 kali 3 itu sama dengan 3 kali 2 ya. Nah, ini sama. U dot V sama dengan V dot U. Pun sama kalau dengan distributif nih. Ini distributif ya. 2 dikali 3 tambah satu itu sama dengan 2 kali 3 ditambah 2 kali satu. Gitu. 2 kali 4 ini ya sama dengan 8. Ini 8. Tuh, sama. Namanya nih distributif. Ya. Ini namanya apa ini? Komutatif. Oke. Oke, itu saja mungkin. Ini setelah ini selesai. Nah, sudut nampaknya kita nggak bahas sekarang karena terlalu terlalu singkat waktunya menjelang maghrib. Jadi tidak perlu kita paksakan. Tapi konsekuensi dari adanya sudut, maka kita perlu mencari berapa besar sudutnya. Kalau dia ternyata tidak sudut istimewa gitu kan, tidak 90. Nah, kita bisa menggunakan rumus cos. Jadi ini tadi tinggal teman-teman ikutin aja. U dot V panjang U kali panjang V dan seterusnya. Oke, jadi nanti kita akan bahas di pekan berikutnya, insya Allah. Nah, ini ada soal yang ketiga di pekan depan, insya Allah. Tapi sampai ada pertanyaan? cukup sih Pak. Cukup ya, udah kenyang ya. Nah, kita jangan lupa aja kerjain tugas yang latihan 2C ya, dan upload di portal. Teman-teman jangan lupa, saya sengaja buat absennya itu agak panjang, biar teman-teman nggak lupa absen. Ya, dan UTS pun sama kan. Itu saya kasih waktu 2 hari. Jadi kalau belum submit, ya mudah-mudahan sudah semua. Ya, saya belum periksa. Em, dia sambil menanti daging kurban insya Allah. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Ada salam buat keluarga masing-masing sama orang tuanya. Semoga ibadah kurban kita pada tahun ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya, tutup wabarakatuh. ya.